Oke, balik lagi masih bersama kita di podcast Five Project Season 2. Uh, Gokil, kita masih semangat-semangatnya ini. semangat nih. Kenapa gini sih barusan? Aneh banget. Lu lagi seneng joget terakhir-terakhir ini. Oh iya sih. Joget juga sih. Aneh banget. Iya. Joget. Oh ya, gimana nih? Gimana kabar pendengar-pendengar kita, Wan? Bener. Semoga Karena kita sehat-sehat harus, selalu. betul, kita harus memulai dengan menyapa pendengar-pendengar kita gitu, Bener. Wan. Jangan kayak dia di si Ramadan. Menyapanya di ending. Iya, kita lupa baru apresiasi. inget. Kita sebisa mungkin kita harus apresiasi di Betul. awal-awal. Kayak yang sebelumnya, kan gue udah bilang, kita ada karena kalian. Kita ada karena Iya. kalian. Kalian ada. Bener. Kalian ada karena kita. Ya maksudnya kan kita apa tuh bahasanya mutualisme apa? Simbiosis mutualisme gitu. Simbiosis mutualisme itu loh maksudnya. Benar, Jadi kita benar. sama-sama lah, kita saling, kita yang ngasih hiburan, kalian yang terhibur. Gitu loh. Dan kita kalian nonton kita yang terhibur kan gitu. Iya sih benar. Dan ya kan? Semoga bagi kalian yang ngedengerin entah itu di pagi, siang, malam, sore, Yoi. Senin, Sabtu, Minggu. Gimana sih? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, maksud gue gitu. Nah, benar. Manapun kalian berada, terima kasih banget sekali lagi sudah mendengarkan podcast Five Project ini. Benar. Dan gue juga mau apa ya? Gue jadi keinget kayak mungkin pendengar-pendengar kita yang mungkin keadaannya lagi sakit tuan atau siapapun gitu kan, itu kita doain lah, maksudnya yang terbaik, mungkin disehatkan, diangkat penyakit kembali. Benar. Karena kan maksudnya kita harus memberikan five positif. Yoi. Setelah yang sebelumnya negatif. Five positif jadinya Five Project. Anjing aneh banget, apa sih itu maksud? Ya udah langsung aja. Jadi kan gue tiba-tiba semangat banget buat ngebahas perjalanan hidup. Asik. Dan hidup. Tiba-tiba iya dong. Maksudnya kan kita mau ngomongin kayak sisi-sisi kehidupan yang sudah kita dapatkan selama 25 tahun ini. Gitu. Jadi kayak pertanyaan pertama nih di otak gue, lu tau gak sih? Gue ada pertanyaan kayak apa sih yang selama ini lu lakuin? Banget. Aku bisa jawab lagi. Apa ya? Gokil kan ya? Kosong. Kita nih kita selama 25 tahun, apa sih yang udah kita lakuin gitu kan? Dan kalaupun, maksud gue kalau lu balik lagi nih pikin ke pertanyaannya, yang udah lu lakuin ini bener apa enggak sih? Gila lu. Yang lumayan berat ya. Maksud gue kalau kita ngomongin sisi kehidupan gitu. Gila, sisi kehidupan masih pagi. Anjir, kosong lagi tiba-tiba. Karena kalau versi gue deh, gue tuh ngerasa apa yang sudah gue lakukan selama ini ya, sejauh ini, gue ada sisi baiknya dan tentu aja ya ada sisi buruknya gitu loh. Maksud gue, cuman kalau memandang sisi kehidupan ya, gue tuh udah ngerasa gue ada di jalan yang benar tuh 70%. Dan gue ada di keburukan 30%. Ya walaupun aneh kita kayak ngomongin diri sendiri gitu ya. Tapi gue, maksudnya yang paling tahu lu itu kan lu sendiri, gitu kan? Iya dong. Iya, benar. Walaupun gue enggak 100% akurat gitu ya. Tapi kan lu bisa menilai diri sendiri. Betul. Tapi kan yang setidaknya yang paling dekat dengan lu ya lu gitu loh. Gitu. Nah, gue ngerasa tuh gue udah ngejalanin apa yang gue jalanin sekarang selama ini gitu ya, itu 70% bener menurut gue, dan 30 sisanya ya jelek lah bisa dibilang gitu loh. Karena gue bisa bilang begitu karena gue menjauhi apa-apa yang dari dulu ditanemin bokap gue, yang menurut gue ternyata iya bener gitu kan.
Dan gue contohnya sampai apa? sekarang Contohnya. Jadi ada tiga yang bokap gue tuh pesan gitu. Sebenarnya ada tiga yang menurut beliau ini tuh kalau lu satu aja kena nih, lu beres tuh gitu. Hidup lu ibaratnya ya lu masalah gitu. Satu, yang pertama tuh adalah urusan agama lu. Urusan agama lu. Karena ketika lu ini bukan perihal lu nggak sholat sekali atau lu nggak puasa sekali, Wan ya. Tapi maksudnya agama tuh bener-bener lu yang keluar dari agama gitu. Iya. Lu tuh udah kayak melenceng, lu udah ya maksudnya jauh lah dari agama lu gitu. Lu udah nggak menjalankan apa itu ibadah yang ada gitu udah di agama tersesat lu. Banget lah ya intinya. Yoi. Dan yang kedua tuh adalah obat-obatan, narkoba gitu tuh. Itu pesan beliau gitu kan, pesan bokap. Dan gua sampai sekarang pun setetes kayak apa namanya? Mabok kok jadi lupa gua. Miras. Minuman lah. Miras. Minuman keras. Miras. Apa ya udah miras. Itu gua usah dilanjutin dong. Jadi senang. Aduh. Yang kedua tuh Iya, hai, maaf. Ya. Apapun namamu. Ya pokoknya yang kedua tuh kayak gitu, obat-obatan, narkoba itu gue sampai sekarang pun detik ini gue belum pernah nyobain. Apalagi minuman juga gue nggak pernah mabok lah istilahnya kayak gitu. Dan yang ketiga tuh soal cewek, perempuan. Oh gitu. Yang mana tuh maksudnya tapi bukan gua nggak boleh pacaran banget ya, maksudnya tapi kayak lu tuh harus respect sama cewek, lu harus hargain gitu ya. Bahkan kayak ngehargain keberadaannya aja tuh lu penting banget, kata pesan beliau gitu kan. Jadi lu nggak boleh tuh namanya ya udah nggak ada respect sekecil hal-hal kecil gitu aja lu udah nggak boleh banget, kata bokap gitu. Apalagi kayak yang lebih parahnya kan ya maaf zina gitu kan. Itu udah yang paling parah tuh. Itu pesan bokap sih menurut beliau itu kalau soal kehidupan lu udah satu aja kena gitu. Beres lu. Maksudnya lu bakal punya satu penyesalan yang bakal lu inget sampai lu tua gitu. Mungkin gitu. Benar. Mungkin maksudnya misal kena nih lu bisa lepas. Iya, tapi kan memorinya nggak mungkin hilang. Iya, itu dia. Makanya gue bisa menilai kenapa gue udah bisa menjalani hidup selama ini yang menurut gue benar tadi ya. Itu ya gue karena kayaknya iya deh. Maksud gue setelah bokap gue ngasih tahu itu dan gue mikir emang iya deh kayaknya lu nggak boleh tiga itu dah. Dan itu ya gue bener ya. Menurut gue iya sih gue udah lumayan bener sejauh ini gitu kan. Udah apa yang gue lakuin selama ini tuh lumayan ya udah oke lah gitu. Ya, sisanya kan ya adalah jelek, gue masih ada ya ngelakuin kecil-kecil kesalahan ada lah. Kalau gue gitu sih, Wan. Ngerating, kalau yang lo bilangin ngerating rating deh sendiri deh. Gue tuh nggak pede ya, karena masih banyak lalainya sih cinta. Cuma kayak semua banyak lalainya, cuma kayak masalah soal ibadah dan lain-lain. Bukan lebih tetap ngelakuin, cuma kayak lebih agak malas dan seret aja. Mungkin kalau misalnya di presentasi 50-50 sih, ataupun kayaknya lebih kecil deh. Gue masih belum pantas aja kalau nyebut gue kayaknya di atas 50, kayaknya 40. Tapi kenapa tuh? Enggak, kayak masih kurang aja gitu. Atau setelah apa yang gue lakukan ya, walaupun sebenarnya yang lo omongin tadi dari obat-obatan, minuman keras ataupun apapun itu gue nggak pernah nyentuh sama sekali, karena ya sama orang bapak gue juga nyebut lu tuh minimum sholat sama ngaji lah. Dia tuh harapannya cuma itu doang. Gue nggak minta apa-apa dari lu, gue cukup lu bisa ngajin gue kalau misalnya mati, sama sholat jangan lupa ya. Paling itu doang sih yang sholat doang sih yang sholat. Ngaji gue agak mager, kayaknya nggak mager sih, cuma kayak sebenarnya ada aja lah, pasti tiap bulan ada aja lah 1 kali 2 1 sih kayaknya sebulan ya sih itulah gitu. Itu ada
Iya. Nah paling sholat alhamdulillah gue nggak pernah ketinggalan. Paling subuh yang susah. Cuma gue masih mikir kayaknya kenapa gue masih ngeratin kayaknya masih gue nggak cukup sampai 50. Gue kayak mikir kayaknya sholat gue nggak bener-bener banget gitu kan. Dan kayaknya masih kurang lah menurut gue, makanya gue nggak memberanikan diri buat nilai gede karena gue masih banyak. Cuma emang pernah ketinggalan aja karena udah jadi kebiasaan kali ya. Jadi kalau misalnya ketinggalan gelisah aja gitu. Kayak bergelut dengan diri sendiri. Anjir lu belum sholat lagi gitu. Terus ada setan kayak udah tidur aja. Tapi ada yang bisikin lu belum sholat gitu, kayak lu belum sholat gitu. Benar. Walaupun ujung-ujungnya sholat, tapi gue nggak tahu bener nggak tahu enggaknya ya. Tapi setidaknya gue udah melakukan. Oh iya benar. Tapi kalau gue potong nih ya. Apa yang lu lakuin belakangan ini tuh menurut gue lu udah bener banget sih, Wan. Apa? Tentang apa? Iya maksudnya yang 3 tahun 4 tahun ke belakang sih, maksud gue lu udah di level yang lu tuh bijaksana sih menurut gue. Anjir level. Nggak tahu ya, apa mungkin karena iya lah maksud gue karena gini loh, di umur kita yang pada saat itu nggak banyak yang mungkin kalau dikasih bisa lewat. Ngerti nggak sih lu? Maksudnya yang kalau dikasih ujian kayak gitu lu bisa ngelewatin dengan baik gitu. Maksud gue lu kan gue pasti ngerasain lah. Kita di umur segitu kita punya impian-impian, punya keinginan, tapi lu tahu prioritas pada saat itu gitu kan, itu menurut gue lu laki banget anjir. Iya, gila. Gila, gue gak nganggap diri gue laki banget ya. Ya mungkin bagi kalian ya, apa yang diomongin dapat tuh maksudnya di umur belakangan ini bokap kan jatuh sakit gitu, jadi gue yang nampung semua ini ya kan, bebannya dan lain-lain. Gue nggak merasa gue hebat sih kalau soal kayak gitu. Gue masih kayak anjir, gue masih kurang. Gue nggak tahu sudut pandang orang. Dan ibu gue setiap kayak ngomongin gue gitu ke tetangga, atau misalnya kemarin lah contohnya lebaran, pas minal aijin wal faizin gitu kan, ada tetangga nyeletuk kapan nikahnya kayak gitu kan, ada itu. Terus gue emang itu sih itu enggak lah, ini nggak kepikiran gitu. Terus emak gue kayak ngabangin gue, ya insya Allah lah anak yang berbakti dan lain-lain. Gue tuh nggak merasa kayak gitu enggak loh, nggak sebakti itu loh. Maksud gue biasa aja gitu. Anjir, gue dipuji tuh nggak suka gue. Iya benar. Aneh ya. Ya kalau memang kalau soal diomongin poinnya kayak kamu anak berbakti sih, gue juga berat lah. Iya gue udah ngelakuin ngapain? Gue udah ngelakuin apa? Iya gitu, apaan sih? Enggak lah. Iya. Tapi kalau soal kayak lu ngomong gue masih kurang atau segala macam, mungkin karena lu yang ngalamin dan gue yang ngelihat kali, Wan ya. Maksudnya kan gue belum pernah nih di posisi itu kan. Maksud gue, poin gue ya, lu keren, lu lewat gitu. Maksudnya kan kalau gue nggak tahu. Kalau posisi jadi gue kan, gue nggak tahu gitu loh. Makanya gue bisa bilang lu keren ya. Ya sih. Anjir, lu keren bro. Nggak tahu sih gue itu. Tapi emang kalau inilah kan sih, kehidupan orang kan rute hidupnya kan beda-beda kan. Nggak semuanya rute hidup orang tuh ya kayak ibaratkan mulus-mulus aja gitu. Entah ada yang terjal, ada yang lagi nanjak, ada yang lagi emang lagi terjun bebas. Mungkin pas di tahun berapa ya, 3 tahun yang lalu pas bokap jatuh sakit, mungkin itu anjir ini gue lagi terjun bebas nih, ya kan? Iya. Terjun bebas. Ya pasti kan, maksud gue di saat itu kepukul banget lah. Sangat. Di saat kayak gimana ya? Lu punya harapan, pengen, apalagi gue dulu orangnya kan, ambisius banget kan. Maksud gue itu kan, poin gue tadi kan. Pengen banyak hal gitu. Kita masih muda. Masih apalagi tuh umur 23, 23 segitu anjir. Iya, masih kenceng banget. Masih kenceng kan. Ibaratkan kayak lu masih pengen punya apapun gitu lu. Analoginya kayak lu lagi mau ngeraih lampu nih.
tiba-tiba kursi yang lagi lu daki ada yang nendang, lu jatuh langsung ke bawah. Itu dia. Sakitnya tuh anjir. Tapi menurut gue itu gue bersyukur juga sih. Karena kenapa tuh? Karena itu mungkin jalan satu-satunya kayak buat kayak ternyata gue bisa lebih akrab dengan keluarga gitu. Bukannya nggak akrab ya, tapi lebih kayak lebih solid lagi, lebih ini lagi gitu. Ya. Ternyata dari sana bisa lebih bonding lagi lah ya. Bisa lebih bonding lagi, bisa lebih gitu. Ya seperti yang kita biasa omongin, terkadang tuh masalah tuh nggak usah harus lu hadepin. Bener. Cukup dinikmatin aja. Emang itu ada di kamus kita ya, Wan? Iya, emang itu ada di kamus kita. Masalah tuh terkadang maksudnya masalah ya udahlah. Kadang juga dia beres sendiri gitu. Beres sendiri. Emang terkadang ada masalah yang harus lu benerin. Oh iya betul. Contoh kayak misal lu difitnah dan lain-lain, itu kan harus lu benerin dong. Nggak mungkin. Masa nggak mungkin lu terima-terima aja. Cuma kan kalau misalnya ada masalah tuh emang masalah, ya lu harus nikmati masalah itu. Ternyata penyelesaiannya ada di masalah itu sendiri itu. Iya. Benar. Poinnya ya sebenarnya poinnya nggak semua masalah tuh lu harus tahu solusinya. Iya. Kadang masalah itu sendiri adalah solusinya gitu. Betul. Lu nyari solusi keluar ke sana nggak nemu, pas lu terima masalahnya, lah itu solusinya gitu. Benar. Iya makanya. Gue setuju. Jadi itulah. Maksudnya yang udah walaupun kita nggak bisa nilai secara penuh diri kita sendiri, tapi kan maksudnya kita tahu lah keadaan kitanya kan. Iya sih, gue nggak pede sih kalau nilai gue buat lebih tinggi. Pede. Enggak, tapi menurut gue lu keren lu keren. Makasih lah, cuma gue nggak merasa itu sih. Bokap gue juga, bokap gue juga nyebut kayak paling kan ibadah, kayak bokap lu juga kan nyebut ibadah perempuan, sama pergaulan. Bokap gue tuh kalau nyari temen bebas, lu mau nyari temen bebas lah, mau dia orang kayak gimana, mau dia pemabuk atau dia apa, setidaknya lu bisa kontrol diri lah, lu tahu mana yang benar dan yang salah. Ya benar. Ya walaupun sebenarnya harusnya tidak didekati kan, cuma ya sebenarnya nggak apa-apa sih, kan itu mah ya menurut gue ya, hidup kan punya pilihan nih. Lu tahu itu pilihan yang salah, dan lu tahu pilihan yang benar yang mana. Di saat lu gabung ke sebuah circle yang agak contoh negatif, lu kan punya otak nih, lu kan bisa mikir itu tuh salah dan itu nggak benar. Ya setuju. Ya lu kan harusnya ya udah masing-masing aja. Emang kadang ada katanya sebenarnya lingkungan tuh mempengaruhi, cuma menurut gua nggak 100%. Emang bisa mempengaruhi, tapi sebenarnya dari diri sendiri juga sih jatuhnya. Setuju. Iya benar. Setuju. Nah nih, gue punya pertanyaan selanjutnya. Ini yang mungkin bakal kepikiran banget dan lu pasti belum punya jawabannya. Aneh lagi nih. Apa? Jadi pertanyaan yang ada di otak gue juga tiba-tiba adalah, lu udah sejauh apa dan serapih apa menentukan tujuan hidup lu? Gokil. Kosong. Tujuan hidup gue satu sih kayaknya. Betul. Ngelihat orang rumah senyum sama ketawa aja. Anjir, gue nggak mikirin. Enggak. Tapi maksud gue ya. Itu kan gue nggak kepikiran buat diri sendiri, sumpah. Anjir. Ya itu, gue nggak bisa digubris juga sih, cuman maksud gue. Tapi ada nggak sih kayak lu tuh tujuan lu tuh yang buat lu nya deh gitu. Yang buat gue ya. Iya. Buat menentukan tujuan hidup lu sendiri gitu. Anjir, tujuan gue udah berpaling sih sebenarnya. Ya tapi kan maksud gue masih tertanam dong. Gue masih ada lah. Gue sebenarnya kayak masih bingung sih, kayak antara ombang-ambing. Cuma mungkin semoga aja gue berguna aja sih. Sumpah,
Kalau itu sih Pak, ya maksud gua itu kan pasti ya. Ya, maksudnya semua orang pengen. Setidaknya nggak merepotkan aja sih. Kayaknya ya. Allah, gue bingung tanya tujuan apa ya tujuan gue ya? Tujuan gue cuma satu. Iya, tujuan gue cuma satu. Ah, ya orang rumah aja lah. Gue udah lama banget mikir kayak gini. Iya sih. Orang rumah aja lah. Mungkin keadaan yang ngebentuk itu ya. Iya sih. Kadang gini loh, banyak orang yang bilang, "Wah, lu tuh harus egois. Lu tuh harus egois, lu tuh harus menyenangkan diri lu sendiri gitu." Ya. Lu harus bikin happy diri lu sendiri. Lu harus egois terkadang walaupun kondisi lu begitu ya, lu egois dikit lah, nggak masalah. Gua mencoba egois tidak bisa aja. Ya, egois nih. Ini mah siap loh. Siap aja. Iya. Punya uang? Aman, gak usah ditanya itu mah. Mau berapa? Kasih. Sumpah gitu mulu gue. Gitu. Dompet 100. Hah? Nggak dulu deh, Mak. Enggak, tetap ada. Gue tuh selalu ada. Nih, gue tuh selalu nyisihin duit di dompet. Entah itu 100, 200, 300. Itu selalu ada. Kalau untuk kayak misalnya apa-apa di rumah tuh, ya udah gue kasih. Sedangkan untuk gue sendiri 20 cukup lah. Buat bensin doang salah. Buat bensin pergi bensin, makan kan di rumah. Makan kan di rumah. Kalau bisa gue tangkap kan lu tuh sebenarnya ada di kondisi yang mungkin ya yang ngebawa pikiran lu sekarang sih gitu loh. Lu dibawa kondisi lu gitu. Kayaknya kan. Pasti kan maksud gue sebelum ketemu ini lu pasti punya lah mimpi-mimpi atau tujuan hidup gitu kan ada lah pasti. Aku ingin jadi orang kaya, punya mobil aja Jojo lagi, harta berlimpah. Iya. Maksud gue, kalau gue aja kan, soalnya kalau gue nih misal ada pertanyaan itu yang dilempar gitu ya, gue sih bisa, gue ada kayak arah atau tujuannya sih. Kemana? Gue tuh mau bayangan gue ya, gue tuh menikah dengan orang yang benar-benar gue pilih, gitu kan. Udah menikah ya? Iya dong. Maksud gue ini kan yang gue bilang tadi, yang spesifik, yang fisiknya tuh kelihatan dan memungkinkan lu bisa jalanin. Kalau gitu berarti, oke. Coba lu dulu. Iya kan? Kalau gue tuh gue bayangan gue adalah gue menikah dengan orang yang gue pilih dengan baik dan benar, gitu kan. Dan gue punya keluarga yang baik juga, yang harmonis gitu, yang saling menyayangi, baik keluarga dia gitu. Terus gue hidup bahagia banget gitu kan. Dan gue ngejalanin pekerjaan yang gue seneng banget di kantornya di rumah gitu. Terus gue punya 2 anak atau 3 gitu. Spesifik ya, sangat jelas banget ya, gila. Iya kan? Gue sih nggak pernah. Gitu, itu kan yang secara fisiknya gitu loh. Gue mau ngejalanin, man. Gue punya anak 2 atau 3 yang ketika gue keluar dari ruangan gue di rumah tuh, hai ayah. Anjing. Itu kan. Kalau tujuan secara fisiknya itu kan. Karena kalau secara kayak pribadinya ya tentu kayak lu lah, mirip-mirip. Gue berguna lah. Iya, itu udah basic kan. Lingkungan. Iya kan, maksudnya kalau yang itu kan semua orang punya lah, man. Kalau gue bingung kan, tiba-tiba lu ngelempar tujuan. Wah, apa tujuan gue ya? Kalau lu bisa ngejelasin itu, gue tuh kayaknya simple. Apa tuh? Gue tuh coba kayak ya semoga dapet, nggak tahu ya. Gue tuh sekarang karena melihat kondisi keluarga, gue pengen dapet calon yang kayak ibu gue. Nah, kan mulai kebuka nih. Tapi nggak mungkin gitu. Loh, kenapa nggak mungkin? Karena nggak mungkin ada yang kayak ibu gue pastinya. Oh iya, jelas. Kalau secara realnya ya nggak mungkin ya. Maksud gue pengen kayak dia, bisa sabar. Tapi kan maksudnya sifat-sifat kecilnya mungkin ada. Kecilnya kan dia bisa sabar ngadepin gue. Terus kayak gue tuh cukup kayak itu nikah. Entah berapa dikasih anaknya sama yang di atas. Nggak spesifik ya, nggak nentuin ya. Nggak nentuin gue entah berapa. Ya udah, maksudnya
hidup sederhana dan rumah kecil asal bahagia aja. Maksud gue pengen buat keluarga kecil gue, tapi dia, bahagia man. aja. Tapi masalahnya gue nggak kepikiran merit. Itu harus ya. Maksudnya walaupun kayak cuma 55% gitu dalam hidup lu tetap harus. Emang sih kecil. Iya dong. Kecil banget sih. Iya dong. Kan lu mikirnya lu kecil banget, tapi kan walaupun 5% tuh tapi tetap harus ada. Iya sih. Gitu, emak gue udah minta. Karena kan kita nggak tahu tuh presentasinya bisa naik atau enggak. Asik. Iya, emak gue udah minta kan. Ya itu dia. Malu aja udah minta. Maksud gue gitu. Ya yang gue omongin sebelumnya emak gue tuh udah kayak ngomongin gue gitu kan. Udah kayak ngode. Bukan ngode ya tau lah. Dia intinya dia tuh udah kayak terima kasih gitu lah ke gue udah anjir. Lu bayangin seorang anak ya, lu ini seorang anak, emak lu tuh udah bilang kayak Pak, Mama sama Bapak tuh udah makasih Bapak sama udah diurusin selama 3 tahun tanpa memikirkan keadaan sendiri. Tuh bilang kan terus gue yang tadi lagi happy gelendotan di emak gue, lo kok bahasnya begini, bilang dia anjir kan, dia udah ngomong kayak udah waktunya cari kebahagiaan sendiri, mama nggak apa-apa katanya. Benar. Tiba-tiba ngomongin gitu tanpa angin tanpa sebab anjir. Ya gue juga bahagia lah kalau lu tiba-tiba merit. Asu jaga anjing. Misalnya kayak gue nggak bakal aja slow ada. Kan kita mau ngaduin anak kita kan kalau laki-laki. Oh iya dong. Iya dong. Kan coba deh kita bayangin secara real, maksud gue kita bayangin kita beneran sampai fase itu aja itu udah bahagia banget gak sih, Wan? Iya sih. Gue punya, maksudnya kita berteman, istri kita nanti juga berteman baik, terus anak kita juga, anjing bahagia banget cowok. Ntar anak lu cowok apa cewek nih? Gue sih mau cowok ya, kita kan takut anak cewek. Iya kita takut. Iya anjing. Iya kan, kita kan takut kan anak cewek kan. Seru banget ya maksudnya kalau kita nentuin suatu ya tujuan lah. Maksud gue kan kata orang kan kita nggak boleh lepas banget kan sih Wan, hidup gitu. Iya. Tetap harus punya pandangan ke depan gitu tuh. Iya. Benar. Lu percaya dengan yang di atas, dengan takdir yang udah ditentuin ya, tapi kan nggak lepas sonong boy aja gitu. Lu harus punya rute hidupnya. Emang rute hidup kan udah ada nih. Tapi kan lu yang nyetir. Benar. Tujuannya kan udah ketemu kan, sebenarnya tujuan akhirnya kan emang finishnya kan mati. Tapi kan sebelum mati kan lu yang nyetir. Sebelum nyampe kan perjalanannya lu mau mampir dulu ke Indomaret, lu mau mampir dulu ke gunung, ke pantai, melihat view dan lain-lain sebelum tujuan itu tercapai kan. Maksudnya sampai finish mati itu kan. Lu mau senang-senang dulu kayak gimana? Asalkan yang positif dan yang nggak melenceng sama jalur aja. Betul, itu dia. Benar. Nah, kalau kayak pertanyaan, mungkin nih kayak pertanyaan klimak nih. Aneh malam ini anjing kita ini sebenarnya bahas apa sih cowok ini episode ini? Kan kehidupan aja tipis-tipis gitu. Kehidupan tipis-tipis. Gue tuh gue mau nanya nih kayak sebenarnya kayak kita tuh ada nggak sih kayak yang di fase tuh kita udah capek sama hidup dan kita udah memikir kayak gue udah habis nih gitu. Pernah gak sih lu mikir kayak gitu? Habisnya dalam artian apa nih? Ya habis kesabaran lu udah nggak kuat. Tapi nggak mungkin ada di kita ya karena kita emang nggak ada sih. Kalau ada masalah ya biasa aja ya. Iya sih. Mungkin kayaknya pas nggak, paling kalau mengeluh kan wajar ya. Tapi maksud gue mungkin yang paling kepukul gitu ya. Yang paling kepukul mah yang paling nampol pas yang babeh jatuh. Iya, bokap jatuh itu udah bawah banget. Udah bawah banget, gue udah kayak ya udahlah, gue sampai kayak gue kan gue percaya nih. Nah, sesing ngasih
Tuhan ngasih cobaan kan yang didengar-dengarkan, yang biasa dengar lebih dari kemampuan makhluknya. Dan ini ya gue percaya aja endingnya bagus, entah itu endingnya di akhirat ke endingnya di bumi ke, ya gue tetap jalanin aja. Nggak ada sih kepikiran yang aneh-aneh kayak capek, aku pengen ini, pengen itu. Itu pemikiran bodoh ini. Iya, pemikiran bodoh ya. Oh lu deh, lu ada pertanyaan nggak atau kayak keresahan ini mungkin kita bisa bahas gitu di episode kayak anjing. Gue sebenarnya tiba-tiba bingung lu kosong ini episode ini, lu nanya-nanya kayak gitu. Gue mikir ini apa ini episode kan gue di awal ini gue bilang kan gue dari awal juga udah ngasih lu ini kan kisi-kisi kan, kayak judulnya aja gue udah kepikiran membahas suasana hati bersama Irwan. Suasana hati gue sekarang tolol banget lagi. Apa? Lu mau nebak? Sok tebak. Ya suasana hati lu ya biasa aja. Biasa sih, gak ada yang bagus kan? Bagus ya. Bagus. Tai. Enggak lah mbak. Aji banget ya. Apa jadi aneh ya? Gak tau gue juga episode ini. Episode 3. Episode apa ini? Episode apa? Terlalu. Ya maksudnya pastilah kita harus dipenuhi suasana yang terus positif. Yo, iya positif Pak. Karena kan kalau kita nggak positif, gimana kita mau ngetek podcast gitu kan? Yo, gimana kita mau semangat buat menghibur kalian? Profesionalitas banget. Ibab, aneh banget ya. Kenapa jadi kayak nggak bisa gue tiba-tiba disuruh kayak kasih kata-kata coba Wan, puitis ini Wan. Tapi lu yang episode sebelumnya kan lu ngasih kisi-kisi yang lumayan tuh tentang pasangan dan lain-lain ya. Iya, itu aja menurut gue keren kan. Gue kan dengan bocil admin kita, gue ngerasa anjing. Gila, ini si Irwan ini kesurupan apa gitu bisa bijaksana gitu. Kehidupan itu beda. Kehidupan itu ya. Apa lah gue tau lebih apa. Gue kalau dipancing kayak gini malah aneh. Anjing malah kosong. Mikir apa? Ya maksudnya gini deh. Gue tuh di awal sebelum ngetek kayaknya gue udah nge-spill lu. Sebijaksana apa lu dalam memilih pasangan gitu. Sebijaksana apa gue dalam memilih pasangan? Iya, atau pernah gak sih lu kayak melepaskan dengan bijaksana gitu? Itu kan bisa diambil dari sisi kehidupan juga kan, bahwa kayak semuanya tuh bukan tentang lu dan keinginan lu gitu. Iya asik. Sih, apalagi romance, nggak semuanya hal yang menurut lu terbaik di lu, tapi belum tentu itu terbaik yang di atas. Iya kan, iya. Makanya bener. Mungkin lu cuma hanya untuk mengenal dan dekat, tapi tidak untuk bersama. Aduh, semakin kenyang. Anjing tiba-tiba lagu itu anjing. Iya maksudnya ya apalagi ya, maksudnya kepercayaan kita kan kayak Tuhan aja udah ngasih tahu bahwa semua yang lu rasa benar belum tentu benar. Iya nggak sih? Malah yang lu anggap salah aja itu yang benar sebenarnya. Benar. Karena nggak bisa dipakai logika kan. Betul. Makanya untuk kayak mungkin kalau dari gue buat teman-teman anjing gue so bijak banget. Maksudnya buat kita ngejalanin hidup nih ya. Kita kan ngomongin hidup tadi ya. Kalau menurut gue sih ya udah ya kayak lu lakuin sesuai apa yang sudah lu biasa lakukan. Gitu kan. Yang sudah lu biasa lakukan dan lu yakini itu benar. Menurut gue kan gini man ya. Setiap individu tuh punya kebenarannya masing-masing. Lu setuju gak? Benar. Gitu kan. Maksud gue kayak orang ini atau individu ini nganggap apa yang dilakukan benar kan belum tentu diterima orang lain bahwa itu benar juga kan. Makanya nggak ada tuh konsep yang namanya gue bisa kok merubah dia, gue bisa kok merubah dia lebih baik. Nggak bisa. Karena apa ya? Kayaknya Surya pernah, kayak gue pernah ngeliat kutipan dari Surya Insomnia kan. Gue setuju banget sama kutipan dia. Surya ya. Kayak
lu nggak bisa ngebeli waktu 20 tahun ke belakang dia. Betul. Iya, maksudnya singkatnya adalah lu nggak bisa memaksa seseorang untuk ikuti keinginan lu, yang mana sebelum lu ketemu dia tuh dia udah hidup dengan apa yang dia percayai gitu. Nah itu mungkin bisa merubah kepercayaan orang itu gitu. Nah, kayak misalnya dia suka bubur diaduk, tapi lu maksa dia, ya lu jangan diaduk. Anjir gue udah 20 tahun gue aduk gitu. Gue nikmati diaduk gitu sih. Oh ini apa nih, lu lagi bahas sendiri apa? Apaan bahas sendiri, Ibab? Oh iya, bukan, saya bahas personal, enggak ya? Enggak. Apa sih? Bahas personal, kirain lu pernah ribut masalah bubur diaduk. Oh enggak. Enggak. Anjir, gue nggak pernah mempermasalahkan hal-hal yang menurut gue tidak terlalu penting, anjir. Intinya sih buat makan kan. Diaduk nggak diaduk kan nggak mungkin lu makan, nggak mungkin nggak dimakan, ya pasti akan dimakan. Ini kita di akhir-akhir ini kita sedikit nyentil cerita cintaku sebenarnya. Kayak seru deh kalau di next selanjutnya kita bahas. Iya, boleh. Iya kan? Boleh. Iya nggak? Cerita boleh ya. Banyak kan? Lu banyak gak sih? Banyak enggak sih? Nggak tahu ya. Banyak lah. Gak tahu sih, nggak tahu banyak sih. Kan biasanya lu kalau udah ngebahas cerita cintaku tuh lu banyak motivasi, asik. Tai kucing. Oh ya, kalau ya di episode. Ya mungkin itu ya, mungkin kalau teman-teman nih jangan lupa lagi buat kita ingetin selalu pantengin sosial media kita di Instagram dan TikTok. Bener. Dan ya @project lagi 27 @project 27. Jangan lupa itu. Bingung dia. Ya mungkin kalau di awal episode juga ada kok. Benar-benar. Teman-teman pun yang kalau denger podcast kita di Spotify itu yang mau ngelihat visual ya Wan ya, itu bisa cek di YouTube. Benar. Ya kan? Ya maksudnya selera lah. Mungkin ada yang sukanya dengerin audio doang atau mungkin pakai visual. Itu kalian bisa pilih lah. Maksudnya kita sudah memberikan option. Asik. Option. Silahkan kalian mau yang pakai. Iya betul, itu dia. Dan mungkin kalau teman-teman yang penasaran nih sama cerita Cinta Irwan, asik. Baik banget anjing. Itu mungkin kita bisa tungguin di episode selanjutnya ya. Mungkin segini aja dari kita di episode sekian. Semoga semuanya sehat. Bye-bye.